Salam, selamat pagi. Seperti biasa, dari Bukit Sion Makale, kami menyapa ibu bapa, saudara-saudara, lewat pujian, doa, dan refleksi firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhan mengasihi dan menolong kami, tak berkesudahan kasih setiamu selalu baru tiap pagi. Kami akan membaca, mendengar, dan merefleksikan firman-Mu. Tuhan tolong dan sertai kami semua. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini Kamis 14 Oktober 2021 diambil dari Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada mereka, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini dari Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya memberi satu kalimat pendek. Tanggung jawab orang beriman. Tanggung jawab orang beriman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan manusia, ada begitu banyak hal yang harus melekat pada diri kita. Dan salah satu yang terus-menerus melekat pada diri kita ialah rasa tanggung jawab. Bertanggung jawab adalah sebuah kata yang dipakai untuk menilai seseorang dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Pagi ini kita berbicara tentang tanggung jawab orang beriman. Ada 3 hal penting yang harus melekat dalam diri orang beriman. Yang pertama ialah bahwa orang beriman itu merasa kuat dan dia harus bertanggung jawab atas orang yang lemah. Siapakah yang disebut orang kuat dalam bacaan kita? Ialah orang yang dewasa dalam iman. Dan orang yang lemah ialah orang yang belum dewasa secara iman. Karena itu orang yang dewasa dalam iman, ia harus membantu yang lemah. Tidak mencari kesenangan diri sendiri, berusaha untuk menutupi kelemahan orang yang lemah untuk memuliakan Allah. Yang kedua, Ibu Bapak, saudara-saudara, bahwa orang yang bertanggung jawab dalam iman, ia harus mengikuti teladan Kristus. Ia harus bertindak sesuai dengan kehendak Kristus. Karena itu orang Kristen yang ada di Roma dinasehati untuk tidak mementingkan diri sendiri. Dia harus mencontoh Kristus, dia harus bertindak dalam kasih, dia harus mengikuti kehendak Kristus. Dan tanggung jawab yang ketiga bagi orang beriman ialah dia harus memiliki ketekunan dan pengharapan menuju kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman ini membuat kita untuk menilai diri kita, apakah kita sudah bertanggung jawab secara iman Kristen atau masih biasa-biasa saja. Orang yang bertanggung jawab dalam beriman, Kristus menjanjikan berkat yang luar biasa. Dalam ayatnya yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat menjadi orang yang bertanggung jawab dalam iman. Selamat menikmati berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa begitu indahnya kasih sayang Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan tanggung jawab kami untuk saling peduli, menikmati kehendak Tuhan, menerima damai sejahtera dari Tuhan. Berkati dalam beraktivitas hari ini, tolong kami semua yang sakit dipulihkan, yang berhari ulang tahun kiranya diperlengkapi sukacita mereka, yang ada di dalam berbagai pergumulan hidup, tolong mereka semua. Apapun yang direncanakan oleh seluruh warga jemaat hari ini, baik sebagai petani, wira swasta, anak-anak sekolah, Tuhan memberkati mereka. Baik sebagai pegawai, anak-anak kami dalam bertumbuh, Tuhan berkati. Kami berdoa atas rencana pelaksanaan sidang Sinode Am ke-25 tanggal 18 sampai 22 Oktober. Kiranya rencana ini diberkati oleh Tuhan dan boleh terlaksana dengan baik. Kasihani dan tolong kami dalam pelayanan kami selanjutnya. Inilah kami Tuhan, dengarkan kami. Kami hanya berdoa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, Saudara-saudara, sudah ikut mengambil bahagian di dalam refleksi, doa, dan pujian pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.